Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latina Bedasari dari Prodi PKMI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menelusuri jejak perang salib dalam konteks kebudayaan Islam. Latar belakang perang salib. Yang pertama ada faktor agama. Penguasaan Yerusalem oleh dinasti Seljuk dan pembatasan akses umat Kristen untuk beribadah di tempat suci mereka memicu kemarahan di Eropa. Paus Urbanus II menyerukan perang salib untuk merebut kembali Yerusalem pada tahun 1095, yang dianggap sebagai perang suci untuk menyelamatkan tempat-tempat suci Kristen. Yang kedua, faktor politik. Ketidakstabilan politik di dunia Islam, termasuk perpecahan antara berbagai dinasti Muslim seperti Fatimiyah dan Abbasiyah, memberikan kesempatan bagi pasukan salib untuk menyerang dan menduduki wilayah-wilayah penting. Periode Perang Salib. Perang Salib periode pertama pada tahun 1096 sampai 1099. Pasukan salib berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 setelah serangkaian kemenangan di wilayah lain seperti Nicea dan Edessa. Ini menandai berdirinya kerajaan-kerajaan Latin di Timur Tengah. Perang Salib periode kedua pada tahun 1147 sampai 1149 dipicu oleh jatuhnya Edessa ke tangan Muslim. Perang ini dipimpin oleh Raja Perancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II, namun berakhir dengan kegagalan mereka untuk merebut kembali wilayah tersebut. Perang Salib periode ketiga pada tahun 1189 sampai 1192 dikenal juga sebagai Perang Salib Richard, di mana Raja Richard dari Inggris berusaha merebut kembali Yerusalem setelah keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut kota tersebut pada tahun 1187. Meskipun terjadi pertempuran sengit, perjanjian damai akhirnya dicapai. Tokoh-tokoh Islam dalam Perang Salib. Yang pertama ada Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, yang ketiga yaitu Nuruddin Zanki. Dampak Perang Salib. Dampak Perang Salib yang pertama yaitu pertukaran budaya antara dunia Islam dan Barat meningkat. Meskipun seringkali dalam konteks konflik, pengetahuan ilmiah, seni, dan arsitektur banyak dipertukarkan selama periode ini. Yang kedua yaitu Perang Salib mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah dan memperkuat posisi beberapa dinasti Muslim, khususnya dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga, Perang Salib membentuk persepsi negatif yang mendalam antara umat Islam dan Kristen, yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Konsep musuh menjadi terpatri kuat dalam kesadaran kolektif kedua belah pihak. Relevansi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Relevansi Perang Salib dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam menunjukkan ketahanan umat Islam, yaitu meskipun mengalami kekalahan awal, umat Islam mampu bersatu dan berjuang kembali untuk merebut wilayah yang hilang. Yang kedua, mendorong dialog antar budaya. Sejarah ini menggarisbawahi pentingnya dialog antar agama dan budaya dalam mengatasi prasangka serta stereotip yang telah terbentuk selama berabad-abad. Yang ketiga, pelajaran dari sejarah. Mengkaji konflik ini memberikan wawasan tentang bagaimana agama dapat digunakan untuk tujuan politik dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan internasional hingga saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.